Setiap tahun, polisi Prancis membuka lebih dari 800 investigasi pembunuhan. Hampir 20% masih belum terpecahkan. Film ini menceritakan salah satu dari kasus pembunuhan yang terjadi. Pada awal film, kita berada di Grenoble, markas besar polisi di tanggal 12 Oktober 2016 di jam 21.36 atau setengah 10, yang sedang merayakan pesta pensiunan pimpinan polisi. Mereka bersenang-senang dan posisi polisi yang pensiun akan digantikan oleh Johan. Si je vois parmi vous là des jeunes cons qui se disent que vas-y toi, je peux pas y arriver. Non, c'est toi le roi de la soirée. Bah justement, dis-leur. Dan ketika 3 jam selanjutnya di Saint-Jean-de-Maurienne, bisa dibilang ini tuh kampungnya dari Grenoble. Kita diperlihatkan di sebuah rumah perempuan keluar. Perempuan dengan jaket merah bernama Clara diantarkan sampai luar oleh teman baiknya Nani. Nani sempat menawarkan untuk menginap saja, namun Clara lebih memilih untuk pulang. Saat berjalan, dia melihat seekor kucing, lalu mengirim video terima kasih kepada Nani karena malam ini begitu senang. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang bertopeng memanggil namanya. Setelah itu terjadi sesuatu kepadanya. Kembali ke Grenoble, baru saja selesai party, tim yang dipimpin oleh Johan langsung menuju TKP. Mereka memeriksa TKP. Saat di lokasi terlihat ada kucing hitam memperhatikan. Polisi yang menyelidiki menemukan HP milik Clara dan keadaan Clara sangat parah, gosong di wajahnya sampai tidak bisa dikenali. Saat tim mengambil HP milik Clara, Nani menelpon. Dari sini polisi mengetahui identitas Clara dan orang tuanya. Johan bersama Jerome menemui madam ibunya Clara. Mereka nggak langsung mengatakan yang terjadi. Johan meminta masuk dan duduk untuk bicara. Dari sini Johan memberitahu perlahan, gak langsung to the point. Clara ditemukan tewas. Namun di tengah perkataannya tiba-tiba dia nge-freeze, digantikan oleh Jerome yang bicara. Jerome langsung mengatakan yang sesungguhnya. Awalnya madam gak percaya sampai akhirnya Nina datang, mengabarkan kalau Clara tidak menginap di rumahnya dan pergi pulang semalam. Sontak madam pun menangis histeris mendengar kabar ini. Johan mewawancarai Nani. Dia menjelaskan semalam hanya teman-temannya saja dan bersenang-senang. Clara orangnya baik pada siapapun, dia tidak pernah punya masalah. Tapi Clara dikenal juga dia sering gonta-ganti pacar. Saat ini Clara memiliki hubungan dengan rekan kerjanya bernama Wesley. Lalu Nani memberikan video terakhir yang dikirim oleh Clara. Pindah ke kamar Clara, Johan bersama Marco memeriksanya. Di sini Johan menceritakan saat bicara dengan madam, dia sempat nge-freeze saat melihat foto Clara kecil bersama kucing. Menurut Marco itu wajar karena Johan baru saja melihat jasad Clara. Selesai dari kamar, Johan turun dan Jerome sedang bicara dengan Monsi, ayah Clara. Hubungan antara Monsi dengan Clara itu tidak begitu dekat. Cuma Monsi tahu kedekatan Wesley dan Clara. Malamnya, seluruh tim istirahat makan bersama sambil ngobrol. Setelah itu mereka menulis laporan hari ini. Selesai di kantor, saat akan pulang, Johan dihampiri Marco yang ingin bicara. Marco curhat soal rumah tangganya. Natalie, istrinya, akan menceraikan dirinya karena dia hamil. Dalam 3 bulan terakhir, Marco dan Natalie dalam rumah tangganya tidak harmonis. Natalie ingin memiliki keturunan sedangkan Marco tidak karena dirinya sudah tua. Seiring berjalannya waktu, Natalie sering pulang malam, bahkan tidak pulang sama sekali. Marco tahu dia beberapa kali pergi dengan laki-laki, tapi dia membiarkan sampai akhirnya Natalie hamil. Sebuah dilema berat antara percaya dan tidak percaya. Apakah anak yang dikandungan Natalie adalah anaknya atau bukan? Besok paginya, Johan bersama Fred menemui Wesley. Wesley bercerita dia bertemu dengan Clara hanya beberapa kali karena kebetulan dirinya kerja di sini, cuma beda divisi. Wesley menyapa baik kepadanya. Dari pertemuan singkat mereka,
akhirnya berhubungan badan. Gak cuma satu kali, tapi mereka tidak memiliki hubungan. Wesley punya pacar dan Clara juga. Tapi setelah mengetahui Wesley putus dengan pacarnya, Clara terus mengejar dirinya. Cuma Wesley tidak begitu tertarik dengan Clara, karena baginya Clara orang baik, tidak seperti dirinya yang bad boy. Selama Wesley cerita seperti itu, dia tidak tahu kalau Clara sudah ditemukan tewas terbakar. Dia pun menyesal telah menyebarkan aib ini. Laporan ini dibawa Johan ke tim. Setelah diperiksa lebih lanjut, dari melacak nomor HP Wesley, dia tercatat tidak pergi kemana-mana pada malam itu. Ada informasi baru didapatkan. Dari kontak HP Clara, ada satu nama yang dihubungi oleh Clara bernama Jules saat 12 Oktober sore hari. Mereka ini selalu bersama, kapanpun ketika berada di gym. Sepertinya janjian saat itu. Marco bersama Loic pergi ke rumah Jules, bertemu dengan ibunya, dan mengantarkan Marco ke kamar Jules. Selama diwawancara, Jules tidak mengelak. Dia membenarkan bertemu dengan Clara sore hari di gym. Mereka bertemu sekitar 1 jam, dari jam 4 ke 5 sore. Anehnya, pertemuan itu bukan untuk nge-gym, melainkan berhubungan badan. Jules dan Clara tidak berpacaran, mereka menyebutnya teman seks. Posisi Jules saat itu juga memiliki pacar, dan Clara begitupun. Entah siapa pacarnya, yang pasti dari sini kita mengetahui Clara sana sini mau. Tapi anehnya, ketika tahu Clara tewas terbakar, si Jules ini malah ketawa-ketawa nggak jelas, menganggap itu lucu. Comment Clara? Brûlé vive. Ouais. Boris baru datang ke kantor polisi dari kamar mayat selesai mengotopsi Clara. Menurut laporan, tidak ada bekas pukulan, penyebab kematian karena sesak nafas. Tes toksin aman, alkohol rendah, dan tidak ada berhubungan seks pada jam sebelum kematian. Di kantor polisi juga ada Nani yang dipanggil bicara dengan Johan. Johan menggali informasi tentang pacar atau laki-laki yang dekat dengan Clara. Nani mengetahui Clara yang sering gonta-ganti pasangan. Dia juga tahu tentang Jules. Sebelumnya Nani hanya mengatakan satu nama, yaitu Wesley. Dan kini Johan ingin tahu lebih lanjut siapa saja laki-laki yang dekat dengan Clara. Kasus ini bisa saja terjadi karena faktor kecemburuan. Nani mengatakan satu nama lagi, yaitu Gaby. Gaby pernah kencan dengannya sebelum dengan Wesley. Nani pernah mendengar kabar bahwa keputusan Clara meninggalkan Gaby, dia bilang cemburu kepada Wesley. Et si Clara fréquentait 2 types en même temps, je dois le savoir. Ça lui plaisait de se montrer avec lui dans la cité. Elle aimait bien les bad boys. Besoknya, Gaby memenuhi panggilan polisi di hadapan Johan dan Marco. Gaby diinterogasi. Gaby ini seorang rapper amatir. Dia sempat menulis lagu untuk Clara, lagu rap dengan lirik yang menggambarkan kekesalannya karena telah merasa dihianati, atau bisa dibilang diss track. Bahkan dalam liriknya dia menyebutkan akan membakar Clara hidup-hidup. Gaby mengaku tidak pernah tahu kalau kejadiannya akan sama persis dengan lirik lagu yang ia tulis. Ini sebuah kebetulan, dan Gaby mengaku dirinya tidak pernah membunuh Clara. Marco emosi mendengar semua perkataan Gaby, sedangkan Johan tetap tenang mencerna informasi. Bahkan Marco memutuskan untuk menahan Gaby. Saat selesai interogasi, Johan bicara perlahan untuk tetap mengedepankan fakta. Apa yang dilakukan Marco barusan adalah kontraproduktif dan itu sangat mengganggu penyelidikan. Usut punya usut, ternyata Marco semarah ini karena sedang bertengkar hebat dengan Natalie sehingga semalam ia menginap di kantor. Masalah itulah penyebab Marco sangat amat emosi, dan malamnya Johan membawa Marco untuk menginap di rumahnya. Johan dan Fred mendengarkan rekaman panggilan telepon dari ketiga pria yang telah ditemui. Wesley, Gaby, dan Jules ada perbedaan dari mereka. Wesley bucin sama pacar aslinya. Dia terekam meminta maaf kepada pacarnya karena telah berhubungan dengan Clara. Lalu Jules membuat janji temu di gym, dan Gaby, dia memohon kepada Clara untuk kembali. Di tengah-tengah mendengarkan rekaman, datang sebuah surat dan isinya adalah korek api. Malamnya di rumah Johan memperhatikan detail-detail dari TKP, siapa tahu ada yang terlewat. Malam itu juga Johan bersama Marco langsung menuju TKP untuk mencari tahu apakah ada yang terlewat. Di tempat duduk ini menjadi monumen untuk memberi penghormatan bagi Clara. Marco duduk di bangku sedangkan Johan memperhatikan sekitar dan melihat video yang dibuat Clara terakhir kali. Di sini dia menyadari bahwa Clara merekam pelaku. Pelaku pembunuhan memang berencana untuk membunuh Clara karena dia duduk tepat di bangku itu. Tapi sayang, rekaman ini nggak jelas, sulit buat dideteksi. Belum ada teknologi yang bisa memperjelas gambar.
Tidak lama dari itu, Marco menemukan seseorang berdiri di hadapan mereka. Dia adalah Dennis yang memberi korek api kepada polisi. Dennis mengaku dia menemukan korek itu sekitar di sini dan dia menunjukkannya. Alasan dia mengirim korek karena ingin membantu. Lalu Johan ingin tahu tempat tinggal Dennis. Diajaklah mereka ke rumahnya, rumah sempit peninggalan pamannya. Dennis ini pengangguran, dia menghabiskan waktu hanya dengan berdiam diri dan merokok. Ternyata Dennis ini adalah mantan pacarnya Clara. Dari pengakuannya, bahkan dia pernah tidur bareng dengan Clara menurut Dennis. Clara sering kesini kalau dia sedang bertengkar dengan orang tuanya. En ce moment, pas grand-chose. J'ai du mal à dormir la nuit, alors le matin, je fais la grasse matinée. Non, je l'ai pas vu. T'as rien entendu? Non. Johan menemui Nani di tempat kerjanya untuk bertanya lebih lanjut soal Dennis karena Nani tidak menyebutkan nama ini saat dia diperiksa. Di sini keterangan dari Dennis dan Nani berbeda. Nani bilang Clara nggak suka sama Dennis, dia juga tidak terlalu mengenalnya karena Dennis seorang lintah yang hidupnya menempel terus dan membuat Clara jijik lalu menjauhinya. Nani juga sempat bilang dulu kalau dirinya tidak setuju hubungan Clara dengan Dennis. Di sini Johan benar-benar mencecar pertanyaan hubungan antara Dennis dan Clara, soal tidur bareng dan yang lain. Nani bilang dia tidak mengetahuinya dan akhirnya dari kalimat itu tangis dia pecah. Nani mulai menunjukkan kemarahan. Ia menanggapi bahwa selama ini ia melindungi nama baik Clara dan melihat bahwa pihak kepolisian sudah mulai mempersepsikan Clara seolah-olah bersalah karena gaya hidupnya. Sebuah tuduhan yang tak dapat ia terima. Dia merasa penyelidikan justru menyalahkan korban, bukan mencari keadilan. Johan yang sangat fokus pada rincian hubungan Clara tampak ingin membangun profil dari semua hubungan masa lalunya. Hal ini menciptakan kesan bahwa pihak penyidik lebih tertarik pada moral Clara daripada mencurigai orang yang mungkin membunuhnya. Qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce qu'elle a couché ou est-ce qu'elle a pas couché? Mais putain, ça change quoi? Clara, elle aimait plaire. Ça, oui. Johan langsung memanggil Dennis. Di sini dia didampingi oleh pengacara dari pemerintah yang sebenarnya dia tidak diberi kesempatan bicara, cuma numpang duduk sambil main HP. Dennis di sini menjelaskan lagi kronologi gimana dia menemukan korek, bedanya sambil direkam untuk bukti. Dari pengakuan dia ini, polisi sebenarnya buntu tidak bisa menahan Dennis karena tidak ada bukti keterkaitannya dengan pembunuhan Clara secara langsung. Vous pouvez me soumettre un détecteur de mensonges si vous ne me croyez pas. Vous verrez. Besok paginya di monumen Clara, Monsi mendatanginya hanya untuk mengecek dan dia terkejut dengan temuan baru, sebuah baju dengan noda darah. Temuan Monsi langsung dilaporkan kepada Johan. Monsi dan Madam berharap pelaku bisa ditangkap. Setelah noda darah tersebut dicek, terdapat DNA yang cocok dengan seorang pria berumur 31 tahun bernama Vincent Caron. Vincent memiliki catatan kriminal memukuli istrinya yang dia lakukan di hadapan anaknya. Akibat perilaku Vincent, dia dihukum penjara selama 4 bulan. Kini dia tinggal bersama pacarnya seorang guru bernama Natalie Bardot, nama yang sama dengan istrinya Marco, tapi beda orang. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan apartemen milik Natalie. Tanpa perlawanan, Vincent pasrah aja. Ketika polisi menggeledah, polisi menemukan jerigen alkohol. Vincent tidak tahu untuk apa ini. Dia malah melimpahkan kecurigaan ini kepada Natalie karena apartemen ini bukan miliknya. Dan Natalie mengaku dia menggunakan alkohol itu untuk membersihkan noda. Vincent dan Natalie dibawa ke kantor polisi, diinterogasi secara terpisah. Vincent diinterogasi oleh Marco sedangkan Natalie oleh Johan. Vincent mengaku baju dengan noda darah itu merupakan miliknya. Dia juga mengenal dekat dengan Clara melalui Facebook awalnya dan berakhir sampai bertemu lalu berhubungan badan. Cerita ini Natalie mengetahuinya dari Vincent langsung. Natalie mengetahui hubungan mereka, dia merasa nggak keberatan sama sekali, cemburu pun tidak. Dan soal baju, Vincent sengaja menaruhnya sebagai hadiah katanya. Lalu soal hubungan dengan kematian Clara, Natalie tidak mengetahui sama sekali kabar tersebut. Dia baru tahu setelah ramai di berita. Natalie langsung memberitahu kabar ini kepada Vincent. Natalie yakin Vincent tidak melakukan pembunuhan. Saat kejadian, Vincent berada di apartemennya. Natalie di sini benar-benar membela Vincent dan bahkan dia menutupi kelakuan Vincent soal KDRT. Dia bilang kejadian itu adalah kecelakaan, bukan KDRT. Vous savez qu'il est accusé de violence conjugale sur son ex-femme? Il y est pour rien, c'était un accident.
Hasil dari interogasi Vincent dan Natalie dibicarakan dengan tim. Hubungan Clara dan Vincent tidak ada yang mengetahui, bahkan Nani sebagai teman dekat tidak tahu. Di sini terjadi ketegangan antara Johan dan Fred ketika Fred mengatakan kalau Clara adalah perempuan gila yang mau sama laki-laki bad boy. Seolah-olah perkataan Fred menggambarkan kelakuan Clara adalah cerminan dia mendapatkan karma. Besok pagi buta, Marco sudah berada di kantor. Dia mendengarkan rekaman telepon Vincent. Terdengar dalam percakapan itu Vincent marah-marah kepada Natalie seperti mengekang Natalie, memperlakukan Natalie seperti binatang dengan kata-kata kasar dan mengancam Natalie untuk bertemu sekarang juga, hanya karena Natalie tidak menjawab telepon Vincent 2 kali dan Natalie menuruti kemauan Vincent. Saat Johan ke kantor polisi, dia mendapatkan kabar Marco sedang menuju untuk menemui Vincent. Johan menelponnya untuk kembali, namun Marco menolak tetap melanjutkannya. Tahu hal ini nggak beres, jadi Johan langsung bergegas pergi menyusul. Marco sampai di apartemen Natalie. Di sini belum ada Vincent. Marco tahu Vincent akan datang, jadi dia memilih untuk menunggu. Selama menunggu, Marco bicara bahwa Natalie memiliki nama yang sama dengan istrinya. Di sini Marco mengatakan untuk berkata jujur saja, apakah Natalie takut dengan Vincent? Tapi Natalie tetap bungkam, bicara seolah-olah Vincent adalah orang baik. Dan akhirnya Vincent datang. Marco sudah tidak tahan emosi, langsung menamparnya. Dan tidak lama dari itu Johan datang. Alors il paraît que t'aimes frapper les femmes, c'est ça? Celle-là aussi. Arrête. Je trouve une bagnole, je renverse ni vu ni connu. Putain, tais-toi. Quoi? Tu crois que je suis pas capable de le faire, c'est ça? Johan membawa pulang Marco bersama. Di sini terjadi perdebatan antara mereka. Johan marah kepada Marco karena bertindak semena-mena. Tindakan Marco salah di mata hukum dan bisa saja membebaskan Vincent dari tuduhan. Sudah tidak bisa menahan emosinya, Marco meminta turun di tengah perjalanan. Singkat cerita, kepergian Marco sudah berjalan hampir 3 tahun dan kasus kematian Clara juga sudah ditutup. Lalu kita diperlihatkan Anna, seorang hakim di kota Grenoble. Pada hari ini dia sudah membuat janji temu dengan Johan. Anna ingin bertemu dengan Johan untuk membahas kasus Clara karena dia terkejut menemukan kasus Clara di tumpukan terakhir, bahkan tidak pernah disentuh sama sekali oleh hakim-hakim sebelumnya. Kita mengetahui kasus Clara belum selesai. Johan sudah merasa muak dengan kasus Clara dan juga unit dia sudah memberhentikan kasus penyelidikannya. Anna menyela Johan seharusnya jangan muak dan lelah dengan kasus Clara hanya karena korbannya adalah wanita. Keadilan harus ditegakkan, bahkan media juga sudah tidak memberitakan Clara. Anna meminta Johan untuk melanjutkan penyelidikan. Johan lanjut menjelaskan bahwa dirinya sudah berjuang keras untuk mengungkap keadilan, tapi tetap saja tidak bisa ditemukan pelaku pembunuhan Clara. Setiap orang yang dia selidiki, setiap detail yang ia tulis membingungkan. Johan tersadar ada yang salah antara hubungan wanita dan pria. Anna melanjutkan maksudnya, saat ini dalam 2 minggu ke depan kasus kematian Anna akan menyentuh tepat 3 tahun. Mungkin saja pelaku akan datang ke makam juga monumen peringatan tewasnya Clara untuk menyesali perbuatannya. Anna meminta tim Johan untuk kembali menyelidiki dimulai dari mengintai kedua tempat tersebut. Johan bilang dia ingin melanjutkannya, tapi pemerintah sudah tidak memberi anggaran untuk kasus Clara dan Anna akan bersedia menanggung seluruh biayanya. Bahkan dirinya siap membuat kamera tersembunyi di makam Clara. Je suis peut-être fou, mais j'ai la conviction que si on ne trouve pas l'assassin, c'est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. J'ai réalisé l'autre jour qu'on approchait de la date d'anniversaire de la mort de Clara. Johan pun bertemu dengan tim lamanya. Di sini posisi Marco digantikan oleh Nadia, seorang perempuan. 12 Oktober 2019, pengintaian dimulai dari tempat pertama yaitu Monumen Clara. Di sini Johan bersama Nadia mengintai berdua. Sedikit ngobrol dengan Nadia, Johan agak heran kenapa seorang wanita ingin berada di divisi kriminal. Nadia bilang dia tertarik dengan investigasi yang berhubungan dengan kekerasan. Ditambah anehnya, kenapa setiap polisi bagian kriminal semuanya adalah laki-laki, tidak ada sudut pandang dari perempuan. Maka dari itu selama penyelidikan Johan selalu terfokus kepada masalah Clara. Dari percakapan ini Johan terpukul oleh fakta bahwa Nadia peduli dengan masalah gender.
Sudah berjam-jam pengintaian belum saja membuahkan hasil. Johan tidur sedangkan Nadia masih melek. Dan saat tepat pergantian hari, Monsi dan Madam datang membawa lilin untuk memperingati kematian anaknya sambil menangis di tempat. Saat pagi harinya, Nadia dan Johan langsung menuju makam Clara untuk mengambil kamera tersembunyi. Dan keesokan harinya di kantor polisi, hasil dari rekaman itu direview. Siang hari sampai sore tidak ada satupun yang datang. Namun saat malam hari seorang pria datang duduk di hadapan makam Clara sambil membuka baju dan membuat gestur aneh seperti bicara, sayang kamera ini tidak dilengkapi oleh mic jadi tidak ada suaranya. Maka dari itu Johan langsung memanggil ahli bahasa isyarat untuk menganalisa video tersebut. Dari pemeriksaan oleh ahli, dia menemukan sebuah jawaban. Pria tersebut bukan bicara bahasa Prancis melainkan bahasa Inggris dari sebuah lirik lagu yang bertuliskan Come and Hold Tight, artinya datang dan peluk erat. Hasil dari penyelidikan ini, Johan langsung mengabarkannya kepada Anna. Dia menjelaskan sebuah lirik lagu yang sebenarnya tidak begitu membantu untuk mengungkap kasus ini. Meskipun sedikit kecewa, tapi ini adalah hasilnya. Besoknya, saat di kantor sedang beres-beres, Nadia datang dengan laptopnya. Dia telah melacak dari petunjuk lirik lagu tersebut. Dia menemukan sebuah artikel kematian Clara. Ada seseorang berkomentar dengan lirik lagu tersebut. Saat dicari tahu lebih dalam, orang itu bernama Seth Metz yang fotonya sangat mirip dengan yang ada di kuburan. Johan bersama tim langsung melakukan penangkapan. Seth diinterogasi, dia mengaku telah mengunjungi makam Clara saat malam 12 Oktober. Kedatangan dia ke sana untuk memberi penghormatan kepada Clara dan berbicara dengannya. Tapi sayang di sini Seth tidak ingin mengatakan apa yang dia katakan saat itu. Ternyata setelah digali lebih dalam, Seth pernah bertemu sekali dengan Clara di rumah sakit Chamber dan setelah itu tidak terjadi apa-apa. Seth tertarik kepada Clara saat pertama kali bertemu. Lalu datang Nadia memanggil Johan. Nadia mengabarkan Jerome telah mendapatkan informasi dari rumah sakit Chamber. Psikiater Seth mengonfirmasi keberadaan Seth ketika di tahun 2016 dia sedang berada di rumah sakit. Dia ternyata pasien dalam gangguan jiwa. Seth memiliki keterkaitan saat dirinya membaca berita dan melihat Clara. Seth terus membicarakan Clara dengan psikiaternya selama 3 bulan. Artinya polisi salah tangkap. Mungkin kalian yang menonton sampai sini merasa kecewa karena ini sudah berada di akhir film dan kita masih belum tahu siapa pelaku pembunuhan Clara karena memang cerita di aslinya juga begitu. Tapi apa sih yang diambil dari kisah ini? Penyelidikan dalam film memperlihatkan bagaimana Clara sang korban dihakimi karena gaya hidupnya, bukan dilindungi. Penekanan berlebihan pada jumlah mantan pacar atau lagu rap yang ditunjukkan padanya seolah-olah mencari alasan kenapa ia pantas dibunuh. Ini menggambarkan misogini sistematik, di mana perempuan korban sering dipertanyakan moralitasnya alih-alih dilindungi secara setara. Kasus pembunuhan Clara adalah gambaran dari kekerasan gender yang terus terjadi dan sering tidak ditangani secara serius oleh sistem yang didominasi laki-laki. Film ini juga menggambarkan bahwa solusi bukan hanya soal bukti forensik, tapi perubahan cara pandang terhadap perempuan. Dengan akhir yang terbuka dan pelaku yang tidak pernah ditemukan, film ini menentang ekspektasi penonton bahwa kadang tujuan cerita bukan untuk memuaskan, tapi untuk membuat kita merenung. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.